tutup matamu sejenak, tarik napas pelan, dan rasakan ada bagian dari dirimu yang selama ini diam, menunggu. Menunggu satu kata, satu kalimat yang bisa mengguncang segalanya. Bukan hanya hidupmu, tapi jalan semesta yang sudah lama tertahan. Dan sekarang, kau berdiri di ambang itu. Di antara apa yang telah kamu tahu dan apa yang belum pernah kamu bayangkan. Tapi ingatlah, beberapa kata, sekali terucap, tak bisa ditarik kembali. Karena mereka bukan sekadar suara. Mereka adalah kunci, gerbang. Dan jika kamu memilih untuk melangkah bersama narasi ini, jangan hanya mendengar, hadirlah sepenuhnya. Karena yang akan kamu temui bisa saja mengubah cara semesta memandangmu dan cara kamu memandang dirimu sendiri. Bab 1. Kata yang menarik waktu. Ada kalimat yang tampaknya sederhana, namun jika diucapkan dengan kesadaran penuh, ia bisa menggetarkan inti takdir kita sendiri. Kata itu adalah, aku siap. Ia bukan sekadar pernyataan, bukan pula hanya bunyi vokal yang keluar dari mulut. Ia adalah gema dari suatu keputusan dalam hati, keputusan yang mengirim sinyal ke semesta bahwa engkau tak lagi ingin berjalan setengah hati. Dan ketika kalimat ini terucap dari jiwa yang benar-benar sadar, ia menjadi panggilan kepada waktu agar mempercepat peristiwa, memindahkan batu-batu besar, dan membuka pintu yang telah lama tertutup. Namun berhati-hatilah, karena waktu bukanlah kekasih yang bisa dipanggil seenaknya. Ia adalah penjaga yang bijak, yang hanya akan mendekat kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Bila kata, aku siap hanya sekadar ucapan, hanya untuk terlihat berani, maka waktu tidak akan tertarik. Ia akan diam, ia akan menunggu. Karena waktu tahu siapa yang benar-benar siap dan siapa yang hanya menyebutkan kata-kata tanpa nyawa. Di balik kata aku siap ada janji, dan janji itu tak ditujukan kepada siapapun selain kepada dirimu sendiri. Saat kamu mengucapkannya dari kedalaman hati, bukan karena terpaksa, bukan karena panik, tapi karena telah berdamai, maka saat itulah waktu mulai bergerak. Ia akan menggiringmu pada perubahan. Bukan perubahan yang mudah, tapi yang membentukmu. Jalan akan dibuka, tapi tidak tanpa ujian. Karena waktu tahu bahwa pertumbuhan tak datang dari kenyamanan. Maka mereka yang berkata, aku siap, harus siap menerima kenyataan bahwa perubahan akan datang bersamaan dengan kehilangan. Kehilangan apa? Mungkin kehilangan versi lamamu. Kehilangan topeng-topeng yang selama ini kamu pakai untuk bertahan. Mungkin kehilangan pujian atau ketenangan palsu yang selama ini kamu pertahankan. Karena sesungguhnya, saat kamu mengucapkan kata itu, kamu sedang menyatakan bahwa kamu rela melepaskan semua yang tidak lagi sejati. Bahwa kamu ingin dilahirkan kembali, bukan sebagai orang yang sempurna, tapi sebagai jiwa yang lebih jujur, lebih utuh. Jadi sebelum engkau berucap, aku siap, tanyakan lebih dulu, siap untuk menjadi siapa? Siap untuk menerima apa, dan siap untuk meninggalkan apa, karena waktu akan memegang perkataanmu. Ia tidak akan lupa, maka jangan ucapkan kalimat itu dengan ringan, karena ketika engkau sungguh-sungguh, waktu tidak akan menunggumu, ia akan mengguncangkan semestamu. Bab 2. Jangan katakan, saya tahu, jika kau belum mau mendengarkan. Ada kalimat yang tampaknya menunjukkan kekuatan, tapi jika diucapkan terlalu cepat, justru menjadi jerat yang tak terlihat. Kalimat itu adalah, saya tahu. Ia terdengar seperti tanda kebijaksanaan, tapi seringkali menjadi tembok pertama yang menghalangi kita dari kebenaran yang lebih dalam. Saya tahu bisa menjadi perisai yang melindungi ego, bukan pengetahuan. Karena sejatinya, mereka yang benar-benar tahu justru enggan untuk mengatakannya dengan mudah. Mereka tahu bahwa lautan makna terlalu dalam untuk disimpulkan dalam satu klaim sederhana. Dalam hidup ini, banyak dari kita yang merasa harus segera mengerti, harus cepat paham, harus menunjukkan bahwa kita tahu. Tapi dalam keinginan untuk terlihat cerdas, seringkali kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting, kerendahan hati untuk mendengarkan. Mendengarkan bukan hanya dengan telinga, tapi dengan hati yang terbuka. Dengan kesadaran bahwa setiap orang,
setiap momen, setiap percakapan mengandung potensi untuk membuka pintu pemahaman baru. Dan kalimat "saya tahu" yang terlalu cepat bisa membuat pintu itu tertutup sebelum sempat diketuk. Bayangkan, semesta ini luas, bahkan terlalu luas untuk kita pahami seluruhnya. Maka apa yang kita tahu hanyalah setitik dari gelombang kebenaran yang tak pernah berhenti bergerak. Kita tumbuh bukan karena merasa tahu, tapi karena terus bertanya. Mereka yang berkembang bukan karena keyakinannya yang kaku, tapi karena kerelaannya untuk diubah. Jika kamu menginginkan kebijaksanaan, maka jangan terburu-buru mengaku tahu. Biarkan pengetahuan datang, bukan sebagai pembuktian, tapi sebagai buah dari perjalanan. Ada keindahan dalam berkata, "Aku belum tahu, tapi aku ingin belajar." Karena saat itu, semesta pun akan membuka jalurnya. Guru-guru akan datang dalam berbagai bentuk, lewat buku, lewat pengalaman, lewat luka, bahkan lewat orang-orang yang tak pernah kamu duga. Tapi jika kamu menutup pintu dengan "saya tahu", kamu tak hanya menolak pengetahuan, kamu juga menolak pertumbuhan. Dan sesungguhnya, penolakan terhadap pertumbuhan adalah penolakan terhadap kehidupan itu sendiri. Jadi berhentilah sejenak. Sebelum kamu mengucapkan "saya tahu", tanyakan, apakah ini benar-benar pemahaman atau hanya keinginan untuk terlihat mengerti? Karena jika kamu ingin mengguncang semesta, kamu tak cukup hanya menjadi orang yang tahu. Kamu harus menjadi orang yang terus belajar, terus berubah, terus mendengarkan. Karena semesta hanya membuka diri kepada mereka yang cukup rendah hati untuk tidak merasa telah sampai. Bab 3. Kata yang mengundang perubahan. Ada kalimat yang tak semua orang berani ucapkan dengan sungguh-sungguh, karena begitu keluar dari mulut, seluruh dunia bisa berubah. Kalimat itu adalah, "Aku ingin berubah." Ia terdengar seperti harapan, tapi sejatinya ia adalah undangan kepada kekuatan semesta untuk mengguncang fondasi hidup yang selama ini kamu anggap sebagai identitasmu. Kata itu bukan hanya menggerakkan niat, ia menggeser struktur realitas. Dan jika diucapkan dengan kesadaran yang penuh, ia akan membuka gerbang menuju badai yang suci. Karena perubahan yang sejati tidak datang sebagai kenyamanan. Ia tidak mengetuk pintu dengan lembut. Ia datang seperti gempa, mengguncang keyakinan, meruntuhkan kebiasaan, dan memaksamu untuk melihat ke cermin tanpa topeng. Maka jangan pernah ucapkan, "Aku ingin berubah," jika yang kamu cari hanyalah versi yang lebih nyaman dari dirimu yang lama. Perubahan bukan kosmetik bagi ego. Ia adalah penghancuran perlahan dari apa yang palsu agar yang sejati bisa muncul ke permukaan. Saat kamu benar-benar ingin berubah, bersiaplah kehilangan. Bukan kehilangan yang menakutkan, tapi kehilangan yang membebaskan. Mungkin kamu harus melepaskan hubungan yang tak lagi sejati, melepaskan pekerjaan yang tak lagi memberi makna. Bahkan, kamu mungkin harus kehilangan sebagian dari siapa dirimu saat ini. Keyakinan lama, cara berpikir yang terbatas, atau cerita lama yang selama ini kamu yakini sebagai aku. Karena perubahan menuntut ruang, dan ruang hanya bisa muncul jika kita rela mengosongkan. Perubahan sejati tidak bisa dipalsukan. Ia tidak bisa diucapkan sambil tetap berpegangan erat pada hal-hal lama yang selama ini membuat kita merasa aman. Maka saat kamu berkata, "Aku ingin berubah," tanyakan, sejauh mana aku bersedia berjalan? Sejauh mana aku sanggup melepaskan? Karena semesta akan merespons pernyataanmu bukan dengan hadiah, tapi dengan ujian. Bukan dengan keajaiban instan, tapi dengan peristiwa-peristiwa yang akan memaksa jiwamu tumbuh dan memilih. Jadi sebelum kalimat itu keluar dari hatimu, duduklah diam sejenak. Lihat ke dalam, dengarkan. Apa yang sebenarnya ingin berubah dalam dirimu? Apakah kamu benar-benar siap atau hanya lelah? Karena mereka yang benar-benar ingin berubah bukan hanya mengucapkan kata-katanya. Mereka menjalani prosesnya. Mereka bersedia menjadi tanah yang retak agar bunga yang baru bisa tumbuh. Maka jika kamu siap, ucapkanlah. Tapi jika belum, tak apa. Karena perubahan bukanlah paksaan, ia adalah panggilan. Dan hanya mereka yang siap menjawabnya akan melihat semesta bergerak. Bab 4. Jangan ucapkan "aku tak bisa" saat kamu belum bertarung.
Ada kata-kata yang terdengar jujur, namun seringkali terlalu cepat lahir dari rasa takut. Kata itu adalah, "Aku tak bisa." Kalimat ini tampak sederhana, bahkan kadang terdengar merendah. Tapi sesungguhnya ia adalah salah satu pernyataan paling kuat yang bisa membatasi hidupmu. Karena saat kamu mengucapkannya, sebelum mencoba, sebelum belajar, sebelum bertarung, maka kamu sedang memberi izin kepada semesta untuk menghentikan alur kemungkinanmu. Bahkan sebelum pintu sempat terbuka. Aku tak bisa bukanlah deskripsi realita. Ia adalah penjara mental yang dibuat oleh rasa ragu, trauma masa lalu, atau ketakutan akan kegagalan. Saat kamu berkata demikian, kamu sedang menutup sebuah jalan yang mungkin tak mudah, tapi sangat mungkin. Kamu sedang mengutuk benih kekuatan yang belum sempat tumbuh, dan semesta yang setia mendengar setiap gema pikiranmu akan menjawab, "Baiklah, jika itu keyakinanmu, aku tak akan memaksa." Maka jalan pun menghilang, bukan karena ia tak ada, tapi karena kamu menolaknya lebih dulu. Kebanyakan orang tak menyadari bahwa kekuatan terbesar manusia tak muncul dari keyakinan yang sempurna. Ia justru lahir dari ketidaktahuan yang tetap berjalan, dari kelemahan yang tak menyerah, dari rasa takut yang tak membekukan. Maka aku tak bisa seharusnya bukan kesimpulan, melainkan pertanyaan. Benarkah aku tak bisa atau hanya belum tahu caranya? Karena jika kamu bertanya dengan tulus, maka jawaban atau jalannya akan datang. Perlahan, tapi pasti. Ketika kamu mengucapkan "aku tak bisa", kamu juga sedang mengajarkan tubuh dan pikiranmu untuk menyerah. Padahal tubuhmu punya ingatan tentang bertahan, tentang bangkit, dan pikiranmu, jika diberi arah yang baru, bisa membangun jalan yang belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jangan biarkan mulutmu mengucapkan kekalahan saat hatimu masih menyimpan sedikit saja cahaya harapan. Karena dalam hidup ini, yang paling dibutuhkan bukan kemampuan yang sempurna, tapi keberanian untuk mencoba meski masih terbata. Jadi sebelum kamu berkata, "Aku tak bisa," berhentilah sejenak, tarik napas panjang. Lihat ke belakang, ingatlah semua hal yang dulu kamu kira tak mungkin, tapi akhirnya bisa kamu lewati. Dan lihat ke depan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan niat. Niat untuk belajar, niat untuk mencoba, niat untuk gagal dan bangkit. Karena mereka yang mengguncang semesta, bukan mereka yang tak pernah ragu, tapi mereka yang terus berjalan, meski dalam diamnya mereka juga takut. Bab 5. Kalimat yang mengguncang jiwa, "Ini sudah takdirku." Ada kalimat yang sering terucap saat harapan mulai redup, saat jalan terasa buntu, saat luka terasa terlalu dalam untuk disembuhkan. Kalimat itu adalah, "Ini sudah takdirku." Di permukaannya, ia terdengar pasrah, terlihat seperti penerimaan. Tapi jika diucapkan terlalu dini, sebelum berjuang habis-habisan, sebelum mencoba 100 jalan lain yang belum dijajaki, maka itu bukanlah kebijaksanaan. Itu adalah penyerahan yang premature kepada sesuatu yang belum pasti. Dan jangan salah, semesta menyimak. Ini sudah takdirku bisa menjadi tembok yang dibangun oleh keputusasaan. Saat kamu mengatakannya, seringkali kamu tidak sedang menyatu dengan alur hidup, melainkan sedang menyerah pada rasa lelah. Kamu mengunci pintu kemungkinan, lalu membuang kuncinya ke dalam lautan kesedihan. Padahal takdir dalam kebijaksanaan semesta bukanlah garis lurus yang tidak bisa diubah. Ia adalah kemungkinan yang terus bergetar dan akan mengikuti arah keyakinan serta langkahmu, sekecil apapun itu. Takdir bukanlah rantai yang mengikatmu. Ia lebih seperti benih. Jika kamu sirami dengan harapan, perjuangan, dan ketekunan, ia bisa tumbuh menjadi sesuatu yang tak pernah kamu bayangkan. Maka ketika kamu berkata, "Ini sudah takdirku," sambil menyerah, kamu sedang memutus kemungkinan dari akar. Padahal siapa tahu, jika kamu melangkah satu kali lagi, satu detik lagi, satu doa lagi, seluruh arah bisa berubah. Kadang kita terlalu cepat menyimpulkan akhir cerita, padahal bab yang paling indah belum sempat dituliskan. Jangan biarkan satu kegagalan, satu penolakan, atau satu luka menjadikanmu percaya bahwa kamu tak punya kuasa. Kamu punya. Bahkan diam-diam, semesta selalu menunggu kapan kamu akan menyadari
bahwa kamu adalah bagian dari kekuatan penciptaan itu sendiri. Kamu bukan penonton pasif dari takdirmu, kamu adalah penulisnya. Dan pena itu masih ada di tanganmu. Jadi sebelum kamu berkata, ini sudah takdirku, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku benar-benar telah mencoba segalanya? Apakah aku masih menyisakan secuil keberanian untuk memilih arah yang lain? Karena mereka yang mengguncang semesta bukanlah mereka yang selalu menang, tapi mereka yang tidak pernah berhenti memilih, bahkan ketika semuanya tampak gelap. Karena dalam kegelapan itulah, takdir baru mulai terbentuk. Bab 6. Kalimat yang menutup gerbang kemungkinan. Itu sudah terlambat. Di antara begitu banyak kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri, ada satu kalimat yang paling diam-diam membunuh harapan. Itu sudah terlambat. Kalimat ini sering terucap bukan karena fakta, tapi karena luka. Bukan karena waktu, tapi karena rasa bersalah yang tak selesai. Dan sayangnya banyak dari kita yang percaya pada kalimat itu, seolah ia adalah hukum yang tak bisa diganggu-gugat. Padahal waktu sesungguhnya tak pernah benar-benar menutup pintu kepada mereka yang masih berani mengetuk. Itu sudah terlambat adalah kalimat yang mencabut energi dari akar. Ia menghentikan langkah bahkan sebelum kaki mulai bergerak. Ia membuatmu merasa tak layak mencoba lagi, seolah kegagalan masa lalu telah menghapus kemungkinan masa depan. Tapi jika kamu lihat lebih dalam, bukankah banyak dari keajaiban dalam hidup justru terjadi ketika orang-orang mulai melangkah meski merasa terlambat? Karena waktu lebih sering tunduk pada keberanian, bukan pada jam dinding. Setiap detik yang kamu miliki sekarang bukanlah pengulangan masa lalu. Ia adalah awal yang segar, jendela baru, pintu yang tak pernah kamu sadari terbuka. Selama masih ada napas, masih ada kemungkinan. Semesta tidak menghakimi siapa yang datang pertama atau siapa yang paling cepat. Ia hanya mendengar siapa yang datang dengan kesungguhan dan menerima siapapun yang mau datang dengan hati yang terbuka, walau langkahnya tertatih. Jangan biarkan bayangan dari masa lalu membisikkan padamu bahwa kamu terlambat. Tidak ada yang terlalu lambat bagi jiwa yang sadar. Karena mungkin justru keterlambatanmu adalah bagian dari keindahan perjalananmu. Mungkin waktumu bukan dulu, mungkin waktumu adalah sekarang. Dan semesta hanya sedang menunggu kamu berhenti menghukum dirimu sendiri, agar ia bisa mulai bekerja bersamamu lagi. Jadi jika kamu hampir berkata, itu sudah terlambat, diamlah sejenak, letakkan tangan di dada, rasakan detak itu. Itu artinya kamu masih diberi izin untuk melangkah. Maka gunakan izin itu, tidak untuk mengejar waktu, tapi untuk menyambut kembali kehidupan. Karena mereka yang mengguncang semesta, bukanlah mereka yang selalu datang lebih awal, tapi mereka yang datang ketika akhirnya mereka benar-benar siap. Bab 7. Ucapan yang melemahkan energi. Aku sudah biasa seperti ini. Ada kalimat yang terdengar sangat familiar, tapi menyimpan perangkap yang dalam. Kalimat itu adalah, aku sudah biasa seperti ini. Ia diucapkan dengan datar, tanpa emosi, seolah-olah kehidupan adalah rutinitas yang tak bisa diubah. Tapi sesungguhnya, saat kalimat ini keluar dari mulutmu, bukan sebagai penerimaan yang damai, melainkan sebagai penolakan terhadap perubahan, maka kamu sedang memadamkan cahaya potensimu sendiri. Kamu sedang berkata kepada semesta, jangan ubah aku, biarkan aku tetap di tempat yang sama. Dan semesta akan menurut. Aku sudah biasa seperti ini adalah bentuk lain dari ketakutan. Takut meninggalkan zona nyaman. Takut merasakan ketidakpastian. Takut menjadi sesuatu yang belum dikenal. Maka daripada menghadapi kemungkinan jatuh, banyak orang memilih untuk diam dalam kebiasaan yang tidak membahagiakan, tapi terasa aman. Tapi apa gunanya merasa aman jika setiap harimu terasa hampa? Apa gunanya kebiasaan jika ia membuatmu lupa bahwa kamu diciptakan untuk bertumbuh, bukan untuk membeku? Kebiasaan memang menenangkan, tapi ia bisa juga membatasi. Ia membuatmu percaya bahwa kamu hanya bisa sejauh ini, hanya bisa begini, hanya bisa menjadi yang dulu. Padahal setiap jiwa di dunia ini lahir dengan gerak. Dan gerak itu jika terus kamu tolak dengan kalimat, aku sudah biasa, maka kamu bukan sedang hidup, kamu hanya sedang mengulang.
mengulang tanpa jiwa, tanpa arah, dan lambat laun kamu akan merasa kehilangan sesuatu tanpa tahu apa. Bukan berarti kamu harus selalu berubah, tapi kamu harus siap untuk berubah. Jika hati mulai berbisik bahwa ini bukan lagi jalanmu, kalimat "aku sudah biasa" seharusnya bukan dinding, tapi cermin untuk bertanya, apakah yang biasa ini masih membuatku hidup, atau hanya membuatku bertahan? Jika yang kamu lakukan tiap hari tidak lagi memberi nyala, mungkin sudah waktunya untuk menyapa sisi lain dari dirimu yang selama ini menunggu untuk dikenali. Jadi, sebelum kamu berkata, "Aku sudah biasa seperti ini," tanyakan perlahan, apakah kebiasaan ini masih pantas aku peluk? Apakah ada sesuatu di luar sana yang memanggilku, tapi terus kutolak karena terlalu nyaman di sini? Karena mereka yang mengguncang semesta bukan yang paling berbeda, tapi mereka yang berani keluar dari kebiasaan dan menemui versi dirinya yang selama ini terkubur di bawah rutinitas. Bab 8. Kalimat yang mengikat diri itu bukan diriku. Dalam kehidupan ada kalimat yang sering kita ucapkan tanpa sadar, seolah menjadi tameng identitas yang tak bisa disentuh. Kalimat itu adalah, "Itu bukan diriku." Ia terdengar seperti bentuk ketegasan, tapi jika diucapkan tanpa kesadaran yang dalam, kalimat ini justru menjadi batas buatan yang mengurung diri dari pertumbuhan. Karena siapa dirimu yang sesungguhnya? Apakah kamu yakin sudah mengenalnya dengan utuh? Atau jangan-jangan kamu hanya mempertahankan versi lama karena takut dengan versi baru yang belum kamu pahami? Kita sering terlalu cepat menyimpulkan tentang diri sendiri, terlalu cepat menolak sesuatu hanya karena terasa asing. Padahal banyak potensi besar tidak hadir dalam kenyamanan, tetapi dalam ketidakterbiasaan. Saat kamu berkata, "Itu bukan diriku," bisa jadi kamu sedang menolak panggilan untuk berkembang. Bisa jadi kamu sedang menjauh dari peran, dari jalan, atau dari kebijaksanaan yang sebenarnya telah ditakdirkan menunggu di ujung keberanianmu. Dan semesta hanya akan menawarkan pintu kepada mereka yang bersedia mengubah bentuk, bukan hanya bertahan dalam pola. Kalimat itu memang kadang dibutuhkan sebagai penjaga integritas, sebagai batas untuk tetap setia pada nilai-nilai tertentu. Tapi jika digunakan sebagai alasan untuk tidak tumbuh, maka itu bukan kebenaran, itu adalah pelarian. Karena kadang, hal-hal yang kamu anggap bukan dirimu hari ini, bisa jadi adalah bagian terbaik dari dirimu yang sedang menunggu untuk dibangunkan. Bagian yang akan membuatmu lebih kuat, lebih luas, lebih penuh. Jiwa manusia bukanlah batu, ia adalah tanah. Ia bisa berubah, bisa menumbuhkan hal-hal baru, bisa menciptakan kehidupan baru jika diberi kesempatan. Tapi tanah yang terus dipagari dengan kalimat, "Itu bukan aku," akan menjadi kering, tertutup, dan lambat laun kehilangan kemampuannya untuk menumbuhkan apapun. Maka bersedialah untuk menggali, bukan hanya mempertahankan. Bersedialah untuk berubah bentuk, bukan kehilangan jati diri, tapi justru menemukan yang lebih dalam dari jati diri. Jadi sebelum kamu berkata, "Itu bukan diriku," tenanglah sejenak. Dengarkan suara sunyi di dalam dada. Mungkin yang kamu tolak bukan sesuatu yang salah, tapi sesuatu yang baru. Dan yang baru memang sering datang dalam pakaian yang asing. Mereka yang mengguncang semesta bukanlah mereka yang selalu tahu siapa dirinya, tapi mereka yang berani menemukan ulang dirinya, berkali-kali tanpa kehilangan cahaya di dalamnya. Bab 9. Ucapan yang membatasi doa yang penting cukup. Ada kalimat yang sering terdengar mulia, sederhana, bahkan terlihat seperti tanda dari kerendahan hati. Kalimat itu adalah yang penting cukup. Tapi pernahkah kamu bertanya, cukup menurut siapa? Cukup sampai mana? Apakah benar itu berasal dari rasa syukur atau sebenarnya dari luka, dari ketakutan untuk meminta lebih karena takut kecewa? Banyak dari kita yang mengucapkan kalimat itu bukan karena puas, tapi karena pasrah. Bukan karena tidak tamak, tapi karena tidak percaya bahwa kita layak menerima lebih dari hidup. Yang penting cukup bisa menjadi mantra yang menenangkan hati jika diucapkan dengan keikhlasan. Tapi jika diucapkan dengan menyusutkan mimpi, dengan merendahkan keinginan,
atau dengan membatasi ruang untuk keajaiban, maka kalimat itu bukanlah bentuk kedewasaan. Ia menjadi tembok yang tak kasat mata, membuatmu berjalan dengan kepala tertunduk, padahal langit di atasmu sedang terbuka lebar. Kadang kita menyamakan cukup dengan rasa aman, padahal hati kita menjerit ingin bertumbuh lebih besar. Doa yang sungguh-sungguh bukan hanya meminta untuk bertahan hidup, tapi juga meminta keberanian untuk hidup sepenuhnya. Karena kamu diciptakan bukan hanya untuk cukup dalam arti sempit, tapi cukup dalam makna yang luas. Cukup untuk memberi, cukup untuk berkarya, cukup untuk mewujudkan potensi yang ditanamkan ke dalam jiwamu sejak awal. Dan untuk itu, kamu butuh lebih. Bukan dalam arti serakah, tapi dalam arti bertanggung jawab atas cahaya yang kamu bawa. Banyak orang menyebut cukup, padahal belum benar-benar merasakan kelimpahan. Mereka menyusutkan keinginan, karena dulu pernah ditolak, pernah gagal, pernah merasa hancur saat berharap. Tapi itu bukan jalan untuk menjadi bijak. Itu hanya jalan untuk mengecilkan diri agar tidak lagi terluka. Padahal luka tidak harus mematikan harapan. Ia bisa menjadi tempat bercermin, tempat belajar. Dan dari situ, kamu bisa meminta lagi dengan cara yang lebih jernih, lebih sadar, lebih utuh. Jadi sebelum kamu berkata, yang penting cukup, tanyakan. Apakah ini benar-benar suaraku atau suara luka lama yang belum sembuh? Karena semesta mendengar apa yang kamu ucapkan, tapi ia lebih peka terhadap niat tersembunyi di baliknya. Jika kamu ingin mengguncang semesta, belajarlah untuk meminta dengan keyakinan. Karena meminta bukan selalu soal memiliki, tapi soal menyadari bahwa kamu diciptakan bukan untuk mengecil, melainkan untuk tumbuh dan memberi terang. Bab 10. Kata terlarang yang terlalu sering kita ucapkan itu hanya kebetulan. Ada satu kalimat yang sering kita lontarkan, begitu ringan, bahkan nyaris otomatis. Kalimat itu adalah, itu hanya kebetulan. Ia digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang tak bisa dipahami logika. Untuk menyederhanakan sesuatu yang terasa terlalu dalam, terlalu ajaib, atau terlalu tepat untuk dijelaskan. Tapi jika terus kita gunakan, kalimat ini bisa menjadi pengingkaran halus terhadap kehadiran semesta. Dan lebih dari itu, ia bisa menjadi penolakan terhadap kesadaran bahwa hidup ini jauh lebih terhubung daripada yang kita sadari. Saat kamu bertemu seseorang di waktu yang tak terduga, saat tiba-tiba muncul peluang saat kamu nyaris menyerah, saat ada peristiwa kecil yang mengubah arah hidupmu secara besar, dan kamu berkata, itu cuman kebetulan. Maka sesungguhnya, kamu sedang menolak ajakan semesta untuk melihat lebih dalam. Kamu sedang mengalihkan perhatian dari kenyataan bahwa ada tangan halus yang bekerja diam-diam, mengatur, menata, menyusun sesuatu yang terlalu indah untuk disebut acak. Kebetulan adalah kata yang kita pilih ketika hati kita belum siap mengakui bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari pikiran kita. Dan itu tidak salah. Tapi jika kamu ingin hidup lebih sadar, lebih peka, lebih dekat dengan alur semesta, maka kamu harus mulai membuka mata. Karena tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam dunia yang diciptakan dengan keseimbangan sempurna. Bahkan daun yang gugur jatuhnya di tempat yang telah ditentukan. Maka bagaimana bisa kisahmu dianggap sekadar acak? Jika kamu berhenti menyebut segalanya sebagai kebetulan, kamu akan mulai melihat bahwa hidup ini bukan hanya tentang kebetulan yang beruntung, tapi tentang sinkronisitas, tentang pesan-pesan halus yang datang lewat orang, peristiwa, bahkan kesalahan. Semesta tidak pernah diam. Ia berbicara, tapi bukan dengan bahasa logika. Ia berbicara dengan isyarat, dengan getaran, dengan kejadian yang mungkin tampak biasa, tapi memiliki makna yang jauh lebih dalam. Jadi sebelum kamu berkata, itu hanya kebetulan, berhentilah sejenak. Dengarkan apa yang sebenarnya sedang ingin ditunjukkan kepadamu. Mungkin itu bukan kebetulan, mungkin itu adalah panggilan, mungkin itu adalah jawaban, mungkin itu adalah pintu yang selama ini kamu cari, tapi terlalu sibuk menyebutnya kebetulan hingga tak pernah kamu masuki. Karena mereka yang mengguncang semesta adalah mereka yang melihat bukan hanya apa yang tampak, tapi juga apa yang sedang dibisikkan diam-diam dari balik tirai peristiwa. Kini,
Setelah semua kata terucap, setelah setiap bab menyentuh celah-celah terdalam dalam dirimu, maka tibalah saatnya untuk diam sejenak. Bukan karena perjalanan ini berakhir, tapi karena yang sesungguhnya baru saja dimulai. Kamu telah mendengar kalimat-kalimat yang tidak semua orang berani ucapkan. Dan sekarang kamu tahu bahwa setiap kata adalah cermin. Cermin dari siapa dirimu dan siapa kamu sedang dalam proses menjadi. Maka berhati-hatilah saat berbicara. Karena setiap ucapan adalah arah. Dan setiap arah akan membawa takdir. Jangan sembarangan meminta jika hatimu belum siap menerima bentuk baru dari dirimu sendiri. Dan jangan takut mengguncang semesta jika yang kamu bawa adalah cahaya. Ingatlah, semesta bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk diselaraskan. Dan selaras hanya bisa dicapai oleh jiwa yang jujur, yang bicara bukan dengan mulut, tapi dengan kesadaran. Terima kasih telah hadir, dan jika kata-kata ini mengguncangmu, bukan karena mereka terlalu keras, tapi karena hatimu sudah siap mendengar kebenaran. Sampai jumpa dalam keheningan berikutnya.